Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syarif selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kami akan membahas tentang fitur sorting dan filtering pada Microsoft Excel. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Jayanti, dan rekan saya, Tanti Purba. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu penjelasan tentang pengertiannya. Sebelumnya, tabel itu adalah representasi data dalam bentuk baris dan kolom yang memudahkan pengguna dalam memahami dan menganalisis informasi. Selanjutnya, sorting. Sorting itu adalah proses mengatur atau menyusun elemen-elemen dari sebuah himpunan data dalam suatu urutan tertentu, baik itu berdasarkan kriteria numerik dari terkecil ke terbesar, urutan alfabet, menyusun daftar tingkatan inventaris. Sorting itu bentuknya seperti ini ya, yang ada di gambar. Ini adalah bentuk sorting. Lanjut akan dibahas oleh Alvina Jayanti untuk yang filtering. Pengertian filtering adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyaring data dalam lembar kerja Excel berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini tampilan fitur filtering yang ada di Microsoft Excel. Baik, itu adalah pengertian pembahasan yang pertama. Kita akan melanjutkan pembahasan kedua, yaitu studi kasusnya yang ada di Excel. Nah, pertama-tama kita buka Microsoft Excel-nya dulu. Buka. Terus Nah, di sini ada studi kasus pertama, yaitu studi kasusnya sebuah toko kue yang ingin meningkatkan penjualannya dan menentukan produk mana yang memiliki performa tertinggi. Dari data penjualan yang di atas ini dikategorikan produk mana yang memiliki total penjualan tinggi. Nah, kita di sini menggunakan fitur sort. Fitur sort di sini ada dua bagian, ada di data, ada di sini, dan yang kedua itu ada di home. Di home sini fitur sortnya ada di paling ujung, yang ini sort dan filter. Memblok dulu, blok dari data nama produk ini sampai ke 18 juta. Lalu kita klik lagi fitur sortnya, terus ke custom sort. Nah, di sini, tampilannya akan seperti ini. Ada kolom, ada sort on, dan order. Pertama-tama kita klik yang sort berdasarkan jumlah terjual. Nah, kenapa kita pilih sort jumlah terjual? Karena kan studi kasusnya di sini meminta dikategorikan produk mana yang memiliki total penjualan tertinggi. Nah, kita kembali lagi di sini di kostum ini. Nah, jadi kita pilih yang ini, sort by berdasarkan jumlah terjual. Lalu kita lanjut lagi ke sort on. Di sort on ini kita pilih yang cell value, yang artinya itu cell value rentang atau larik. Kita klik yang ini aja, terus lanjut ke order. Di order sini ada dua ini, ada smallest to largest, ada largest to smallest.
Smells to Largest ini dari nilai besar ke nilai yang besar. Largest to smallest ini dari nilai besar ke nilai terkecil. Di sini kan studi kasusnya kan kita ingin mencari data produk nilai penjualan tertinggi. Nah, jadi kita di sini klik yang largest to smallest. Kita klik yang ini, terus klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dia akan menampilkan produk penjualan tertingginya. Di sini ada 3 produk penjualan yang tertinggi. Yang pertama itu ada roti tawar dengan jumlah terjual 1.500 dan pendapatannya 22.500.000. Yang kedua ada kue brownies dengan jumlah terjualnya 1.500, pendapatannya 24 juta. Yang ketiga, yang terakhir ini pizza mini dengan jumlah terjual 1.500 dan pendapatan 24 juta. Nah, kan yang ini total penjualan total penjualan yang tertinggi. Jika ingin melihat lagi yang total penjualan yang terendah, kita blok lagi dari nama produk ini sampai ke 18 juta. Balik lagi ke sort ini, terus ke custom sort lagi. Lalu kita pilih yang di sini yang di order. Kita pilih yang smells to largest ini yang dari nilai kecil ke terbesar. Kita klik yang ini, terus klik yang OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, dia menampilkan produk penjualan yang terendah sini. Di sini ada pertama itu ada pastel ayam dengan jumlah terjual 400 dan pendapatannya 11.250.000. Churros. Yang kedua ada churros dengan jumlah terjual 400, pendapatannya 11.250.000. Yang ketiga bolu pandan dengan jumlah terjual 400 dan pendapatannya 18 juta. Dan nah, yang itu adalah fitur dari sorting kecil ke besar dan besar ke kecil. Nah, di sini saya akan mensort lagi nama produk yang ini berdasarkan nama produk dari kita blok dulu kan. Terus kembali lagi ke fitur sort ini. Kita akan mensort dari sort A to Z atau Z to A. Boleh pakai ini kalau cara praktisnya. Kalau kita ingin mensort A to Z, kita klik yang ini aja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dia sesuai dengan huruf A sampai Z ini, dari B, C, D, dan seterusnya. Nah, kan tadi cara praktisnya kan dengan cara yang diklik yang ini, sort A to Z atau Z to A. Nah, bisa lagi dengan cara yang pakai custom sort ini. Kita klik yang ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Seperti ini, ada kolom, ada sort on dan order. Kita ini pilih sort by berdasarkan nama produk. Kan kita mau mensort dari A ke Z. Kita pilih dulu ini, terus kita pilih sort on-nya, sort on sale value-nya. Ini ordernya, kalau misalnya kita pengen mensort A to Z atau Z to A, tinggal pilih aja di sini. Di sini saya akan mensort dari Z to A. Klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dia akan mensort dari itu Z to A. Ada di sini Z, S, R, P,
dan seterusnya sesuai dengan alfabetnya. Lalu kita lanjut ke fitur filter, yang dimana fitur filter ini untuk menyaring data dalam lembar kerja Excel berdasarkan kriteria tertentu. Nah, pertama-tama kita itu blok dulu dari nama produk, terus ke jumlah terjual, dan ke pendapatan sampai ke pendapatan ini kita blok. Lalu kita ke fitur filternya, kita klik yang ini. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Ada tanda panah ke bawah di samping nama produk, dan di samping jumlah terjual dan pendapatan. Nah, di sini kan studi kasusnya kan kita mencari produk mana yang total penjualannya tertinggi. Nah, di sini kita pilih yang jumlah terjual, kita pilih tanda panah bawah ini yang di jumlah terjual ini, kita pilih yang ini, lalu ke number filter, terus kita pilih yang greater than ini, greater than ini yang artinya memfilter data yang lebih besar dari sekian. Kita klik yang ini. Terus kita masukin aja yang lebih besar dari 1200. Jadi kita masukin di sini 1200. Nah kan. Terus kita klik OK. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi dia akan menampilkan data yang di atas 1200 saja, yang 1200 ke bawah itu tidak ditampilkan karena kita karena kita memfilter yang data yang 1200 ke atas saja. Jadi tampilannya seperti ini, ada roti tawar, pizza mini, kue brownies dengan jumlah terjualnya 1500. Dan jika ingin mengembalikan data seperti semula lagi, kita klik yang ini, terus kita klik yang clear filter from jumlah terjual. Kita klik ini. Nah, tampilannya akan seperti semula lagi. Dan jika kita ingin mengembalikan seperti semula dan menghilangkan tanda panah yang di bawah ini, kita ke filter lagi, kita blok dulu kan sampai dari nama produk sampai ke pendapatan. Lalu kita klik yang sort filter ini, langsung ke sini. Maka tanda panah yang ini akan hilang dan seperti semula lagi. Dan studi kasus kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Tanti Purba. Baik, di studi kasus kedua ini tentang sebuah perusahaan di mana ada nama karyawan, jabatan, dan gajinya. Kita ingin melihat gaji siapa yang paling tinggi. Jadi kita menggunakan fitur sorting ya. Fitur sorting sendiri itu artinya menyusun data dalam suatu urutan tertentu. Jadi kita blok dulu dari nama. Kenapa kita blok dari nama? Karena nomor ini kan sudah berurutan ya. Jadi nggak perlu lagi di blok juga. Jadi kita blok semuanya dari nama sampai ke bawah. Kita di sini di pojok bagian home. Sorting dan filtering ini ada di home, ada juga di data ya. Nih, bentukannya begini. Jika di data, jika di home, dia di pojok di sini ya. Lalu kita klik.
maunya gimana aja, mau yang di bagian data di home. Saya milih di home. Di sini klik custom sorting, karena tadi kita ingin melihat gaji ya, berdasarkan gaji. Jadi kita sort by-nya kita pilih gaji ya, gaji. Lalu ordernya kita pilih largest to small, atau bahasa Indonesianya itu besar ke kecil ya. Kita ingin melihat gaji yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kita pilih ordernya largest to small. Kita klik. Maka di sini tampilannya adalah nama karyawannya, yaitu Aurora dengan jabatan manajer dengan gaji 12 juta. Nah, Aurora ini adalah yang paling tinggi ya gajinya, yaitu 12 juta di antara karyawan-karyawan yang lain. Yang kedua adalah Fatimah dengan jabatan manajer juga dengan gaji 10 juta. Jadi itu adalah tampilan gaji yang kebesar ke yang paling kecil. Kita bisa juga melihat gaji yang paling kecil ke yang besar ya. Kita blok lagi kayak tadi. Kita bloknya. Kita pilih custom sorting. Kita tinggal ubah aja di bagian ordernya ya. Klik yang small to largest, yaitu artinya kecil ke besar. Maka tampilannya di sini yang paling pertama adalah Talita dengan gaji 3.500.000 dan seterusnya. Karena di sini gajinya 3.500.000 semua ya, dari 1 ke 16, maka itu yang akan ditampilkan. Karena tadi ordernya kita pilih kecil ke besar ya. Kita bisa juga berdasarkan nama nih. Kalau berdasarkan nama, kita blok lagi kayak tadi. Kita pilih custom sorting lagi. Ini sort by-nya kita ganti ke nama, karena kita berdasarkan nama. Ordernya kita mau dari A ke Z atau Z ke A. Nah, kita pilih A ke Z ya. Klik OK. Maka tampilan yang ada di sini yaitu Amora. Amora yang paling pertama. Dan Aurora juga karena abjadnya huruf itu A kan. Jadi A dulu yang akan ditampilkan yang paling atas. Karena tadi ordernya kita pilih dari A ke Z. Berarti yang paling utama, paling pertama yang akan ditampilkan oleh sortingnya yaitu Amora. Karena abjadnya adalah A. Kita mau lihat dari Z ke A ya. Kita blok lagi kayak tadi. Custom sorting ya. Kita ubah ordernya dari Z ke A. Maka di sini sortingnya akan menampilkan yang paling pertama adalah Talita. Karena huruf abjadnya itu Talita yang paling akhir daripada yang lainnya. Jadi tadi kan ordernya kita pilih Z ke A ya. Jadi Talita
lanjut ke Shakila, S kan huruf abjadnya, sesuai huruf abjadnya. Huruf abjadnya tadi kita pilih itu, alfabetnya kita pilih tadi Z ke A ya. Makanya dia menampilkan Talita dulu, Shakila dulu, Sophia dulu, dan yang abjad huruf A-nya dia paling bawah, karena yang tadi kita pilih ordernya itu Z ke A. Maka itu adalah fitur sorting, menggunakan fitur sorting. Seperti itu caranya. Baik, kita akan menggunakan fitur filtering. Filtering sendiri itu artinya menyaring data sesuai kriteria tertentu. Jadi data-data yang kita inginkan atau data-data yang kita ingin lihat atau ingin kita tampilkan itu menggunakan filtering. Jadi kita blok dari nama ya. Kenapa dari nama? Karena nomor itu kan nggak pengaruh gitu, nggak pengaruh untuk yang lainnya. Jadi nggak di blok juga nggak apa-apa, dia bakal ngikut juga. Jika di blok juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya nggak blok. Jadi di blok semua kan ke yang paling pojok ini. Di sini ada tulisan filter. Maka tampilannya ada tanda panah bawah seperti ini. Karena kita ingin melihat gaji karyawan yang 3.500.000 tuh siapa aja, nama-nama karyawannya, maka kita klik tanda panah bawah di bagian gaji. Kita klik tanda select all, maka hilang kan tanda centangnya. Kita pilih 3.500.000 karena kita ingin melihat siapa saja yang nama karyawan siapa saja yang memiliki gaji 3.500.000. Maka kita klik 3.500.000 saja. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi yang ditampilkan oleh fitur filtering itu hanya data yang kita inginkan atau data yang kita mau untuk kita lihat, untuk kita tampilkan. Jadi data yang kita inginkan yaitu 3.500.000 saja, maka tampilannya adalah nama karyawannya itu Talita, Shakila, Sophia, Rara, Putri, dan seterusnya. Karena kita ingin melihat data yang kita inginkan, gaji yang kita mau lihat, siapa aja yang memiliki gaji 3.500.000. Maka seperti ini tampilannya. Jika kita ingin kembali, kita blok saja, kita ke sort filter, kita clear. Maka datanya akan kembali seperti semula. Jika kita ingin menghilangkan tanda panah bawah, kita blok juga sudah. Kita klik yang filter, klik sekali aja. Maka tampilannya akan hilang tanda panah bawahnya. Kita juga bisa melihat jabatan. Kita ingin melihat jabatan staf aja nih. Siapa aja jabatan staf? Nama karyawan siapa aja yang memiliki jabatan staf? Kita blok kayak tadi ya. Kita ke menu ini, sort filter. Klik filter.
Maka ada tampilan tanda panah bawah kan? Karena kita ingin melihat dari jabatannya nih. Tadi kan sudah digaji ya, sudah terlihat di bagian gajinya. Kita akan melihat coba jabatannya ya. Kita klik jabatan tanda panah bawah, di select all-nya di klik. Kita ingin melihat bagian manajer aja. Klik oke ya. Maka tampilan filteringnya akan menampilkan data-data yang jabatan saja gitu. Maka filternya itu akan menampilkan jabatan manajer saja. Karena kita tadi memilih data manajer aja yang kita ingin tampilkan, yang kita ingin lihat. Maka tampilannya jabatan manajer saja yang akan ditampilkan oleh fitur filtering. Kaila, Humaira, Fatima, Aurora. Itu adalah nama-nama karyawan yang memiliki jabatan manajer. Kembali lagi, jika ingin dikembalikan seperti semula, klik clear. Jika ingin menghilangkan tanda panah bawah, klik lagi di bagian filter, klik sekali aja, maka akan hilang. Seperti itu menggunakan fitur filtering. Baik, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 4. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.